Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fahri Rizal Ikmaluddin dengan NIM 2105012514014 dari program studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Pada suatu hari, kita mungkin memperhatikan bahwa cuaca tidak lagi seperti dulu. Pagi terasa lebih panas, hujan turun tidak menentu, dan angin kencang datang tiba-tiba tanpa tanda. Semua perubahan itu bukan sekedar kebetulan. Dunia sedang berubah, dan perubahan itu paling jelas terlihat pada ekosistem perairan. Sebuah sistem yang selama ini bekerja dalam diam, mengatur kehidupan jauh lebih besar daripada yang kita kira. Air selalu menjadi pusat kehidupan. Di dalamnya ada berbagai organisme, rantai makanan, dan proses alami yang sudah berlangsung ratusan tahun. Namun ketika iklim berubah, sistem yang seharusnya stabil ini mulai bergetar. Suhu bumi yang meningkat membuat suhu air ikut naik. Pada awalnya perubahan ini tampak kecil dan tidak terlalu mengkhawatirkan. Tetapi bagi organisme air, bahkan kenaikan 1 atau 2 derajat saja bisa menjadi perbedaan antara bertahan hidup dan punah. Ketika suhu air meningkat, kandungan oksigen menurun. Makhluk hidup yang terbiasa hidup dalam kondisi sejuk mulai kesulitan bernafas. Beberapa berpindah ke tempat lain, beberapa berusaha beradaptasi, dan sebagian lainnya tidak mampu bertahan. Dalam waktu yang bersamaan, organisme invasif yang lebih kuat justru berkembang, mengambil alih habitat yang sebelumnya dihuni spesies asli. Keseimbangan pun mulai goyah. Perubahan suhu juga mengacaukan lapisan air. Biasanya, lapisan atas dan bawah saling bertukar nutrisi dan oksigen. Namun kini, lapisan tersebut tidak lagi bercampur secara normal. Lapisan bawah kekurangan oksigen menciptakan zona yang hampir tidak mungkin dihuni oleh makhluk hidup. Di tempat lain, curah hujan ekstrim membawa limpasan dari daratan, seperti pupuk, limbah rumah tangga, dan bahan organik yang terbawa masuk ke perairan. Campuran nutrisi ini memicu ledakan alga yang tumbuh secara berlebihan. Ketika alga mati dan terurai, oksigen tersisa habis, menciptakan kondisi mematikan bagi hewan dan tumbuhan air. Perubahan iklim juga mempengaruhi kadar garam dan tingkat keasaman air. Pencairan es dan hujan yang meningkat mengubah salinitas. Sementara penyerapan karbon dioksida membuat air menjadi lebih asam. Organisme bercangkang, hewan kecil, hingga tumbuhan air mengalami kesulitan untuk mempertahankan struktur tubuh mereka. Rantai makanan yang selama ini menjadi fondasi kehidupan mulai melemah. Selain perubahan kimia dan biologi, kerusakan fisik juga terjadi. Wilayah pesisir, terumbu, padang lamun, dan area dangkal lainnya mendapat tekanan besar dari badai yang lebih kuat, gelombang tinggi, erosi, dan kenaikan permukaan air. Habitat yang dulunya stabil berubah menjadi tempat yang penuh ketidakpastian. Rumah bagi banyak spesies hilang, dan hilangnya habitat berarti hilangnya kehidupan. Ketika ekosistem perairan hancur, dampaknya tidak berhenti di sana. Lingkungan sekitarnya ikut mengalami perubahan besar. Populasi berbagai jenis biota menurun, membuat ekosistem kehilangan keanekaragaman hayati. Air menjadi lebih keruh, lebih tercemar, dan tidak lagi ideal untuk digunakan. Vegetasi yang biasanya menjadi struktur pesisir rusak, menyebabkan erosi meningkat, dan beberapa wilayah kehilangan tanahnya secara perlahan. Siklus air yang tidak lagi berjalan dengan baik membuat beberapa daerah menghadapi kekeringan panjang, sementara daerah lain justru dilanda banjir berulang. Dan tentu saja manusia ikut terdampak. Banyak masyarakat yang menggantungkan hidup pada sumber daya air dan biota yang ada di dalamnya. Ketika jumlah makhluk hidup berkurang karena perubahan pola dan kualitas habitat, pendapatan pun menurun. Wilayah rendah semakin beresiko terkena banjir. Akibatnya naik permukaan air dan perubahan cuaca hujan yang ekstrim. Kualitas air bersih menjadi tantangan besar, baik untuk konsumsi maupun kehidupan sehari-hari. Sekali air tercemar oleh alga beracun atau limbah, risiko penyakit pun meningkat, mulai dari infeksi kulit, gangguan pencernaan, hingga penyakit yang menular melalui air. Sektor pariwisata juga merasakan dampaknya. Tempat yang dahulu menjadi tujuan wisata karena keindahan lingkungan perairannya, kini kehilangan pesona akibat polusi, erosi, dan rusaknya habitat. Masyarakat yang bergantung pada sektor ini harus beradaptasi atau kehilangan mata pencaharian mereka. Namun, meski tantangannya besar, bukan berarti semua ini tidak bisa diperbaiki.
Ada banyak langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga dan memulihkan ekosistem perairan. Salah satunya adalah pemulihan habitat, menanam kembali vegetasi alami di wilayah pesisir, memulihkan area yang rusak, dan mengurangi limbah yang masuk ke perairan dan membantu memulihkan kualitas air dan kehidupan di dalamnya. Pengelolaan air juga harus lebih bijak, mulai dari penghematan, pembangunan area resapan, hingga penataan kawasan rawan banjir. Selain itu, pengurangan emisi gas rumah kaca adalah langkah penting. Menggunakan energi terbarukan, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, dan meningkatkan efisiensi industri serta pertanian dapat membantu menekan laju perubahan iklim. Komunitas juga memiliki peran besar. Edukasi, konservasi lokal, serta penggunaan sumber daya secara berkelanjutan dapat mendorong utama perubahan. Sementara itu, pemerintah perlu menetapkan kawasan konservasi, memperketat pengawasan terhadap pencemaran, dan memberi dukungan kepada masyarakat yang terdampak. Pada akhirnya, perubahan iklim bukan hanya isu global yang jauh dari kehidupan kita. Ia adalah sesuatu yang memengaruhi ekosistem perairan, lingkungan sekitar, dan kehidupan manusia secara langsung. Tetapi dengan kesadaran, kerjasama, dan tindakan nyata, kita masih bisa memperbaiki keadaan. Langkah kecil hari ini dapat menjadi fondasi bagi perubahan besar di masa depan. Karena menjaga ekosistem berarti menjaga masa depan kita sendiri. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.